9 tau di sini. Oh ya betul. Takkan tak ada action. Ya, itulah sedikit cuplikan video terkait percekcokan yang terjadi di Bandara KLIA atau Kuala Lumpur International Airport nih, Positive People, yang dibagikan oleh akun TikTok @raif_bin_zami, di mana ada seorang wanita ini diduga menginap di Bandara KLIA ini selama 1 tahun loh. Wah, kok bisa gitu ya? Jadi selama 1 tahun dia memanfaatkan kursi tunggu bandara, terus fasilitas wifi, air, dan lain sebagainya, segala fasilitas yang ada di bandara tersebut. Dan nggak tahu nih, tiba-tiba mungkin terjadi perselisihan atau apa hingga cekcok, dan membuat ya pastinya petugas keamanan bandara ini turun langsung, dan akhirnya wanita tersebut ya, dalam update-nya pihak kepolisian Malaysia kemudian turun tangan dan memastikan perempuan tersebut memiliki kartu kesehatan mental. Ia telah diserahkan ke Rumah Sakit Kajang dan penanganan lebih lanjut. Otoritas juga mengungkapkan bahwa perempuan ini bukan satu-satunya karena setidaknya terdapat beberapa tunawisma lain yang menjadikan area Terminal 1, di Terminal 1 KLIA sebagai tempat bertahan hidup selama lebih dari 1 tahun. Oh ternyata ya gue tahu sih Terminal KLIA 1 ini emang mungkin kayak cenderung sepi atau seperti apa, tapi jadi tempat transit, dan ini ternyata diketahui loh sama pihak bandaranya gitu, karena udah tahu ini sebenarnya ada ini. Nah, sebenarnya ini Positive People, kejadian soal orang terjebak di bandara ini gue nggak ngerti ya case-nya ini, perempuan ini emang terjebak di bandara atau seperti apa, tapi emang ada kejadian terjebak di bandara selama 18 tahun. Wah, ini kalau ini kan baru 1 tahun, tapi yang pernah kejadian itu adalah 18 tahun yang diinspirasikan menjadi sebuah film, The Terminal. Gue sempat nonton filmnya. Nah, di mana ini singkatnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, yang 18 tahun terjebak di bandara, tapi singkatnya adalah ada warga negara Iran terjebak di bandara Prancis selama 18 tahun. Jadi dia ini mau pulang, mau naik pesawat gak bisa karena gak punya paspor. Terus dia mau keluar dari bandara, pasti dia ditangkap karena dia gak punya identitas. Makanya terus akhirnya dia terjebak seperti itu. Nah, ini gue nggak tahu nih apa yang terjadi dengan wanita ini gitu ya, sehingga bisa bertahan sampai 1 tahun di bandara. Nah, ini kita juga nggak ngerti gitu. Apalagi ini di bandara gitu. Di bandara ini kan justru harga makanannya ini mahal-mahal, iya nggak sih? Semuanya mahal gitu loh. Terus dia dapat duit dari mana? Dia kerja apa? Itu kan jadi pertanyaan. Kita lihat aja langsung bagaimana komentar-komentar dari akun Raif bin Zami seperti apa terkait ini, dari respon-respon netizen gitu, terkait dari kemarahan apa yang terjadi di bandara tersebut. Gimana komentar netizen? Mehran Karimi Nasri ini orang sebenarnya yang tinggal dekat airport 18 tahun, yang banyak yang dalam komen nih tak paham. Setahun dia duduk situ tanpa kerja, banyak betul duit dia untuk survive, makan minum apa semua tuh ya gitu. Look up ya, tadi kan kita udah sempat cerita yang Mahren itu. Transit dia 1 tahun, flag apa dia naik gitu. Apa update sekarang masih di airport gitu. Nah tadi update-nya katanya udah dibawa ke rumah sakit gitu. How in the hell boleh bermastoin cut airport for the long, tak kena halo before this ya. Kita nih parking depan tuh tak sampai 5 menit dah kena halau. Ini dia sampai setahun boleh stay di situ, kena betul gitu. Pihak berwajib tunggu apa nih orang India yang tidur tepi jalan tuh pun kena halau dengan security, kena jirus air gitu. Apa cerita sebenarnya? Selalu macam mana dia order barang TikTok, apa alamat gitu. Ya dia nggak order barang TikTok kali ya. Korang kena tengok film The Terminal lakon Tom Hanks, dia stay at airport selama 18 tahun, best movie ini berdasarkan kisah benar gitu. Cuman orang tahu dia dah duduk ya, maksudnya setahun cut situ gitu ya. Dia bukan orang biasa, mungkin big boss pemerdagangan manusia, setting kemasukan secara rahasia gitu. Oh, ini ada dugaan seperti itu dari netizen Malaysia. Setahun dok airport free if charge kali ya, bayar api, air, wifi, CEO tuh ini warga negara mana nih belum sampai setahun menetap KLIA gitu. Jika betul berlaku ini menunjukkan penguat kekuasaan di KLIA yang lemah gitu. MBC tak datang ke gitu. KLIA 1 macam ada seorang kot kalau tak silap gitu. Shopping at my hand, what happy horse gitu. Nah itu gue nggak ngerti, tapi intinya ya kayak warga negara Malaysia ini mempertanyakan terkait hal itu. Nah ini kalau kita lihat ini di
Ini kayak ada video dia duduk dengan barang-barang dia yang banyak banget tuh kan, itu dia bawa trolinya banyak banget, berjajar di apa namanya, di belakang dia semua. Luar biasa ya. Nah ini ya, gua aja ya bisa kalau di bandara aja tuh sebenarnya nggak begitu betah gitu ya, meskipun di sana dingin dan lain sebagainya gitu, cuma tuh kayak rasanya tuh, aduh, rasanya tuh pengen cepet-cepet terbang atau pengen cepet keluar deh kalau di bandara. Kayak aduh gimana ya, karena kan itu bandara ya, kayak vibes-nya itu kayak crowd gitu ya, kayak crowd, kayak banyak orang, terus bising juga karena ada announcer setiap beberapa menit itu gitu. Jadi kayak, tapi kenapa dia betah loh sampai setahun, luar biasa gitu ya. Ini kayak mungkin dia ini ya extrovert ekstra gitu, jadi kayak pengen di tempat yang begitu ramai. Tapi ya itu tadi, gue nggak tahu ini sebenarnya permasalahannya apa sehingga bisa ini. Tapi kalau dari yang cerita yang terjebak di bandara Perancis itu selama 18 tahun, ya itu karena dia nggak bisa keluar bandara, maksudnya naik pesawat karena paspornya nggak bisa. Tapi kalau dia keluar bandara, maksudnya ke daratan Perancis, istilahnya dia juga nggak bisa karena dia nggak punya identitas seperti itu. Nanti kita akan ceritain lebih detail. Kalau menurut Positive People ini pendapatnya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksanation. Terima kasih. Wassalamualaikum.